Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus, terima kasih. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Saya tidak pernah mendengar istilah SGIE. Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simple sekali Pak pertanyaan saya Pak, nggak perlu ngambang kemana-mana Pak. Pengen modal 200 juta pur tanpa agunan, nggak ada yang memberatkan Pak. Kalau Anda melihat tadi itu memang juga salah satu bagian dalam debat Cawapres yang kemudian menjadi perbincangan. Bagaimana kemudian teknik bertanya dari seorang Gibran Rakabuming Raka ini yang dianggap sebagai debat cerdas cermat atau kemudian pertanyaan jebakan. Mengapa muncul kecurigaan? Jadi judul yang kita bahas tentang Gibran dianggap mengungguli, kenapa tetap dibully? Mengungguli tapi tidak dipuji gitu ya, tapi malah dibully gitu. Ini pastinya tidak mendadak seperti itu. Jadi tidak ada hal yang spontan atau mendadak, ujuk-ujuk gitu ya. Pasti ada rentetan. Jadi rentetan itu yang menjadi memori gitu ya, publik gitu ya, secara luas. Bagaimana Gibran muncul, melalui mekanisme proses seperti apa, lalu di situ ada perdebatan yang luar biasa polemik tentang munculnya Gibran karena ada MK, ada MK gitu kan, dan itu semua sudah dibahas. Sebetulnya itu yang menjadikan katakan gitu ya, lalu sorotan itu waktu debat Cawapres itu akhirnya ke Gibran gitu ya. Dilihat, coba kalau yang mic-nya 5 tadi itu, 5 apa 3 ya? 3 itu ada di Pak Mahfud gitu ya. Seandainya ada 3 tadi itu di Pak Mahfud, nggak ada yang curiga. Tapi begitu ada yang aneh sedikit saja, karena sorotan itu tajam ke Gibran. Ini kenapa anak kok muncul menjadi Cawapres? Padahal Solo belum selesai 2 tahun kan gitu. Mungkin pertanyaannya seperti itu. Saya membacanya gitu ya. Sehingga ketika Mas Roy itu menemukan seperti itu menjadi perdebatan. Lah dalam demokrasi trust building itu wajib. Jadi membangun kepercayaan publik itu menjadi hal yang sangat penting, signifikan gitu ya. Karena sekali tidak dipercaya, itu sekali lancung ke ujian gitu ya. Sekali tidak dipercaya itu parah ya. Jadi terus-menerus akan ditagih kepercayaan tadi itu. Lah ini yang membuat memang posisi Mas Gibran yang seperti penilaian ya, pasti ya kayak paslon nomor 3 dalam hal ini tadi Mas Ciko mengatakan enggak hebat-hebat amat gitu. Lah, jadi suara itu tidak tunggal. Saya tidak mengatakan satu, tidak tunggal. Penilaian itu sangat variatif gitu ya. Sangat variatif, dan ini yang menyebabkan tentunya orang muda jangan sampai terstigma karena performance gitu ya Mas Gibran yang menimbulkan gitu tidak bangga mereka itu kepada Mas Gibran. Maka yang harus ditampilkan oleh Mas Gibran adalah kejujuran. Saya senang kalau dia sangat flowing, sangat artikulatif gitu, tidak ada masalah. Tapi tadi itu substansinya, bukan sekedar etes ngomong gitu ya, tapi substansinya ada nggak? Kalau kemarin bagaimana Prof menurut Anda? Pertanyaan yang berkualitas itu adalah pertanyaan yang tidak berhenti di tengah jalan. Pertanyaan itu tidak boleh menggantung. Pertanyaan itu harus full stop, titik, sampai titik. Kemarin kurang jadi jelas. Kalau saya tanya, katakan Mas Roy, Anda tahu SDSB ini sudah diberhentikan. SDSB yang saya maksudkan adalah bagaimana mengenai itu tentang itu menurut Anda? Lah itu sampai selesai. Jadi bukan hanya bertanya tentang singkatannya, bukan. Untuk RI 1, RI 2, ini pemimpin loh ini, nasional. Jadi bukan tanya tentang singkatan, bukan. Tapi kedalaman dari singkatan itu berkaitan dengan tema tentang ekonomi. Karena Mas Gibran ini ahli tentang ekonomi gitu kan, paham gitu ya, sudah wali kota dan sudah mengeksekusi berbagai program, maka pertanyaannya itu detail. Jadi diberikan
satu prolog seperti itu Ya. dulu, baru bertanya, what do you think? Kan gitu. Apa pemikiran Anda? Lah, ketika kita menyaksikan, dia pun tidak tahu kepanjangannya dan masih melihat apa ini tadi itu ya, SG apa? IE. SCIE gitu ya. Itu dia masih melihat dan menerjemahkan itu juga melihat setiap kosakatanya. Lah itu artinya dia sendiri tidak fasih masih, kan gitu. Ketika kita bertanya sesuatu, kita sendiri tidak fasih, ini bumerang. Dia juga pas ngasih pertanyaan jebakan itu sok-sokan dengan singkatan dalam bahasa Inggris, yaitu SGIE. Nah, kalau lu ngedenger gua ngomong SGIE, gua lagi make ejaan apa? Ejaan Indonesia atau Inggris? Yang bener gimana kalau ejaan Inggrisnya? Ya SGIE, bukan SGIE. Katanya lulusan luar negeri. Masa nyebut SGIE aja kayak orang nggak pernah sekolah di luar negeri? Apakah mungkin yang dimaksud Samsul tentang SGIE itu adalah si gemoy itu emosian? Kalau itu artinya ya oke lah, berarti dia jujur. Tidak ketawa, serius orang ini. Siapa namanya anaknya Jokowi? Dia tahu semua, padahal demi Allah dia tidak akan memberimu syafaat di akhirat. Iya. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Dewasa baru diangkat rasul, bukan 25 tahun. 25 tahun itu menjadi suami, menunjukkan pesan moralnya. Memimpin satu keluarga 25 tahun sudah boleh. Tapi kenapa Allah melantiknya menjadi rasul 40 tahun? Ada pesan moral. Di bawah 40 tahun belum bisa kau mimpin. Bisa, tapi resikonya besar. Siapa di antara mereka yang suka makan barang haram? Mereka yang terima uang pilkada ketika pencoblosan. Ini muka-muka serangan fajar semua ini. Saya dengar kabar di sini Balangan karena penduduknya sedikit, maka harga nyogoknya mahal. Iya toh? Hei. Siapa agama paling banyak di Indonesia? Agama apa? Islam, 88%. Berarti kalau ada pemimpin yang jahat, pemimpin yang korup, pemimpin yang tidak baik, itu karena Islam kalian tidak beres. Kenapa Ustaz? Kalian terbanyak 88%. Kenapa ada pemimpin yang jelek, tidak ngurus rakyat? Karena kau pilih Wane Piro. Kau ketawa semua karena kau alami. Hei, Allahu Akbar. Di Kalsel ini banyak tambang. Di Kalsel ini banyak sawit. Di Kalsel ini banyak pengangguran. Iya, hampir setiap rumah ada penganggurannya. Iya, padahal perusahaan banyak, perusahaan tambang melimpah di sini. Kenapa? Karena kalian salah memilih pemimpin. Nyonggo, Pak, kalian cinta kabupatenmu yang baru ini. Kalian sayang Balangan, pemilu yang akan datang, pilcaleg, pilkada, pilpres. Demi Allah, cintai kampungmu, jangan kau terima uang sogok. Video Gus Miftah bagi-bagi uang dengan narasi money politics beredar di media sosial dan ramai ditanggapi masyarakat luas. Dikutip dari cnnindonesia.com, Gus Miftah menjelaskan peristiwa itu terjadi di Pamekasan pada Kamis 28 Desember lalu. Ia menegaskan sedang membantu membagikan sedekah dari seorang pengusaha di Pamekasan dan tidak ada unsur politik. Yang membuat netizen ramai karena dalam video tersebut ada seseorang dalam kerumunan di belakang Gus Miftah yang membentangkan kaos hitam bergambar calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pun turut mengomentari video bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Ganjar menyebut ada pelanggaran di balik hal tersebut. Disampaikan Ganjar Pranowo dalam keterangan pers usai konsolidasi TPN di Jakarta Theater Sabtu malam, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu sudah seharusnya mengusut kejadian tersebut.
Ganjar mengaku khawatir jika nantinya Bawaslu akan diprotes oleh rakyat jika membiarkan hal-hal terkait dugaan kecurangan tak diusut lebih lanjut. Ya, kalau soal Gus Miftah, kalau soal pelanggaran dan sebagainya, semua sudah kelihatan kok. Tinggal Bawaslu, ya itulah pekerjaan Anda yang kami tunggu, atau mungkin menunggu kalian akan diprotes sama masyarakat. Oke. Sementara Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid menjelaskan soal posisi Gus Miftah. Nusron menyebut Gus Miftah bukan bagian dari TKN. Pertama, itu haknya beliau pribadi dan aktivitas beliau pribadi. Beliau bukan caleg, beliau bukan anggota partai politik, beliau bukan pengurus partai politik, beliau bukan relawan, beliau bukan tim kampanye, dan beliau juga bukan anggota tim kampanye nasional maupun tim kampanye daerah Prabowo Gibran. Jadi yang bersangkutan adalah warga negara biasa. Meski tak berada di barisan TKN Prabowo Gibran, momen kebersamaan Gus Miftah dengan Prabowo ataupun Gibran kerap terekam kamera beberapa kali. Pada awal September lalu, Prabowo menghadiri acara milad ke-11 pesantren Ora Aji Asuhan Gus Miftah. Keduanya bahkan asyik berjoget bersama di atas panggung. Sementara Gibran juga sempat menghadiri tablik akbar yang bertajuk Konser Indonesia Maju yang digelar Gus Miftah di Solo. Gus Miftah pun mengaku Gibran hadir hanya sebagai tamu undangan, tidak berkaitan dengan dukung-mendukung Capres-Cawapres. Tim Liputan CNN Indonesia. Politik itu adalah tentang kesempatan. Nah, kesempatan untuk memanfaatkan birokrasi, memanfaatkan aparat, polisi dan tentara untuk kemenangan ambisi politik mereka, itu terbuka bagi mereka. Itulah masalahnya. Calon ini, paslon nomor 2, akan terus berlomba memanfaatkan aparat bagi kepentingan ambisi politik. 2024 kalau Bapak salah pilih, begini nih, disuruh ngurus hutan malah menghabisi hutan, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Ganjar Mahfud. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.